Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam video kali ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Ramadhani sebagai Ketua Kelompok Aplikasi Komputer Kelompok 4. Kemudian yang terhormat Bapak Subhan Nuryansyah selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi GeoGebra dalam sistem koordinat kartesius guna meningkatkan minat belajar siswa. Tak perlu panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Baik, kita sebagai guru pastinya harus mempunyai perencanaan bukan untuk membuat suatu pembelajaran. Nah, sebelum kita terjun ke kelas untuk mengajari murid-murid kita atau siswa kita harus mempunyai perencanaan. Yang pertama yaitu kita harus membuat RPP-nya dulu, yaitu rencana pelaksanaan pembelajarannya dulu ya kan. Nah, untuk membuat RPP, kita akan memanfaatkan suatu fitur yang telah disediakan oleh Google, yaitu Google Docs, dengan cara kita klik titik 9 ini, kita scroll, nah ini ada Google Docs, dibuka. Nah, setelah itu akan muncul beberapa template. Ini ada report, esai, dan lain-lain. Kita pilih blank untuk membuat suatu dokumen baru. Kemudian kita ketik rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian karena kan suatu dokumen itu pastinya, jadi kita ganti ini dengan Times New Roman dengan ukurannya 12. Nah, kemudian untuk judul yakni RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu harus berada di tengah paragraf. Jadi kita klik Align, kemudian kita klik Center. Nah, di sini kami sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP. Nah, RPP kan berisi dari banyak komponen ya. Ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi, kemudian ini ada kegiatan pembelajaran dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir pada subbab tersebut. Kemudian ini instrumen penilaian dan lampiran-lampiran. Nah, setelah RPP ini sudah selesai atau sudah kita buat, kemudian langkah selanjutnya yaitu validasi RPP. Validasi RPP ada 2 tahap, yaitu validasi pertama itu kita sebagai guru memvalidasi apakah RPP yang telah kita buat tadi ada kekeliruan atau ada yang perlu kita perbaiki lagi, serta kita tanda tangani. Setelah kita validasi, kemudian ke validasi RPP 2, yaitu kita guru yang telah membuat RPP tersebut mengajukan atau memberikan RPP tersebut kepada kepala sekolah kita untuk dicek ulang apakah RPP tersebut sudah benar atau kurang tepat diajarkan di dalam kelas. Setelah mendapatkan validasi oleh kepala sekolah atau divalidasi tahap kedua, kemudian kita bisa memakai RPP tersebut untuk pembelajaran dalam kelas. Setelah kita membuat RPP, langkah selanjutnya yaitu kita harus mempersiapkan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang akan kami gunakan yaitu berupa PowerPoint. Jadi kita mencari template-nya dulu agar siswa lebih tertarik melihat bahan ajar kita, cari
Template-nya juga sangatlah mudah. Kita tinggal search Canva. Setelah klik presentation, nanti ada banyak pilihan jenis presentasinya, mau presentasi yang biasa atau yang berbicara. Kemudian di bawah ini ada banyak sekali templates yang bisa kita gunakan. Contohnya saya ingin memakai templates yang ini. Kita mengubah templates yang ini atau kita pindahkan ke dalam Google Slide dengan cara koneksikan ke Google Drive. Kemudian kita choose aja. Lalu pilih jenis yang PPTX. Kemudian di save. Setelah menunggu proses pemindahan templates dari Canva ke Google Drive, kita bisa langsung gunakan templates tersebut melalui Google Slide. Jadi kita bisa ubah langsung koordinat Kartesius. Oke. Seperti ini. Kita bisa ubah semuanya, mulai dari jenis fontnya, terus dari ukuran fontnya juga. Kemudian kita juga bisa menambahkan link dengan insert link, dan bisa menambahkan GIF atau gambar-gambar. Kita bisa search langsung melalui web. Contoh kita mau pakai koordinat Kartesius. Nah, ini bisa diklik, kemudian insert, muncul ada di sini. Kelompok kami sudah membuat bahan ajarnya, yakni ini melalui Google Slide. Caranya persis sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, setelah itu, ketika sudah selesai membuat bahan ajarnya, kita akan menyimpannya, disimpan ke device laptopnya dengan cara download. Nah, ini ada banyak pilihan, kita pilih PowerPoint. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya adalah mengenai pembahasan mengenai aplikasi Google Form sebagai alat untuk melakukan pretest kepada siswa. Nah, sebelumnya kita sebagai pengajar ataupun guru memerlukan sebuah dasar untuk membuat soal pretest. Nah, soal pretest tersebut kita bisa dapatkan dari berbagai sumber. Ada yang berupa buku cetak atau kita bisa mencari di online melalui sebuah website-website yang tersedia. Nah, jika kita ingin mencari buku secara online agar tidak ribet ya, kita tuh bisa mencarinya melalui Google Chrome. Pertama kita buka sebuah tab. Nah, kemudian kita ketik buku mata pelajarannya apa, misal dalam hal ini matematika, kelasnya berapa, misal dalam hal ini adalah kelas 8 ya yang saya pilih gitu. Untuk semester 1 misalkan. Nah, setelah kita cari, di sini akan banyak sekali website yang tersedia mengenai buku tersebut. Nah, sebenarnya ada website yang official ya, ini kasarnya itu official, yaitu dari Kemdikbud langsung. Nah, di sini Kemdikbud juga menyediakan buku secara langsung, tapi mungkin bagi beberapa orang ini tidak bisa di-download karena memerlukan akses ya. Jadi kita bisa memilih alternatif lain, website-website lain yang tersedia untuk mendownload buku-buku ini, buku-buku yang kita perlukan. Nah, di sini saya sudah mendownload salah satu buku matematika untuk kelas 8 untuk pelajaran matematika, dan di bab kedua ada materi koordinat Kartesius. Nah, materi inilah yang kita pilih sebagai bahan atau materi studi kasus kita, yang pada akhirnya buku ini digunakan untuk menjadikan dasar pembuatan soal-soal pretest.
seperti itu. Kemudian untuk pembuatan soal pretest di sini kami menggunakan aplikasi yang namanya Google Form. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat form. Ada beberapa aplikasi, tapi yang paling rekomend dan disarankan banyak orang itu aplikasi Google Form, yaitu aplikasi form yang langsung dari Google. Untuk mendapatkan aplikasi ini kita bisa masuk ke website, kemudian kita ketikkan Google Form, kemudian kita langsung masuk saja ke websitenya. Di sana kita langsung bisa mengakses. Tapi untuk caranya sebenarnya ada yang tidak ribet ya. Kita bisa klik di sebelah kiri profil kita, itu ada tulisan Google Apps. Nah, di sini tersedia banyak aplikasi yang Google sudah sediakan, mulai dari Gmail, G Drive, dokumen, Google Sheet, Google Slide, dan seterusnya. Nah, salah satunya itu ada aplikasi Google Form. Nah, aplikasi Google Form ini yang kita pakai untuk membuat soal pretest. Nah, di sini bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Google Form-nya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ada blank form, ada blank quiz, exit tiket, assessment, worksheet, dan lain sebagainya. Di sini saya contohkan menggunakan yang blank dulu, yang benar-benar kosongan ya. Nah, di sini kita bisa mulai mengisi atau membuat Google formulirnya. Dimulai dari judulnya dulu, yang paling atas kita bisa hapus. Kemudian kita bisa isi misalkan soal pretest matematika kelas 8. Ini belum dihapus ya. Nah, seperti ini misalkan. Di sini kita bisa mengatur apakah ingin di bold, kemudian dimiringkan, kemudian digarisbawahi atau underline. Ada juga untuk memasukkan link yang ketika ditekan nanti bisa menuju pada sesuatu petunjuk. Nah, kemudian di bawahnya ada form description. Di sini untuk mengisi deskripsi atau menjelaskan mengenai formulir ini untuk apa tujuannya. Nah, misalkan kita isi pretest matematika kelas 8, dan kita bisa juga kasih beberapa keterangan penjelas, misal waktu 90 menit ya, 90 menit. Kemudian kita kasih keterangan dilarang mencontek. Nah, misal seperti ini ya. Itu hanya untuk mendeskripsikan mengenai soal pretest ini. Nah, kita bisa meletakkan peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa diatur ya mengenai bold, kemudian kemiringan huruf, underline atau garis, dan lain sebagainya. Sama seperti tulisan-tulisan yang lain. Kemudian di sini ada bagian untuk soalnya. Nah, anti-delete question ini bisa kita isi untuk soal ya. Nah, misal contoh satu soal ya. Apakah kalian memahami materi sistem koordinat Kartesius? Nah, seperti ini misal. Nah, kemudian soal ini kita bisa atur apakah ini dijadikan pilihan ganda, uraian, dan lain sebagainya. Caranya kita bisa klik di bagian sini, ada pilihan untuk jenis soalnya. Ini ada multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau centang kotaknya gitu. Terus ada short answer, ini jawaban pendek, paragraf ini seperti uraian, dan beberapa pilihan jenis soal lainnya. Nah, misal di sini saya pilih multiple choice ya, atau pilihan ganda. Nah, kita bisa memberikan beberapa option, karena kalau pilihan ganda kan mesti ada lebih dari satu option, minimal satu atau dua lah, minimal dua lah. Nah, kemudian misal karena pertanyaannya apakah kalian memahami materi sistem koordinat Kartesius, misal sangat memahami, ini untuk pilihan pertama. Kemudian kita bisa menambah pilihan kedua, cukup memahami, dan kita bisa tambah pilihan ketiga, misalkan tidak memahami, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan gambar,
Misal ada soal cerita yang memerlukan gambar, untuk menambahkan gambarnya itu bisa dari sini ya, kita bisa klik. Nah, kita bikin soal baru. Nah, di sini sebelumnya ada beberapa option di bawah yang perlu kita ketahui ya. Ini required, berarti ketika kita nyalakan soal ini tuh wajib dijawab. Jadi jika tidak diisi maka soal ini jika tidak diisi maka form ini tidak bisa ditutup atau tidak bisa diselesaikan. Jadi setiap pertanyaan tuh wajib hukumnya untuk dijawab. Nah, kemudian kita bisa klik tambah di sini untuk menambahkan soal berikutnya ya. Misal soal 1 udah cukup kayak gitu. Nah, untuk soal kedua misalkan kita memerlukan sebuah gambar. Nah, kita bisa ambil dari sini yang saya sebutkan tadi. Kita bisa ada beberapa pilihan ya untuk memasukkan gambar, mulai dari upload melalui laptop kita sendiri, atau bisa dari link, Google Drive, Google Image, dan lain sebagainya. Biasanya saya kalau nggak mau ribet itu ngambilnya langsung dari Google Image. Nah, kita tinggal search aja. Misal soalnya tuh mengenai sistem koordinat kartesius ya. Misal saya gambar ya, cari gambar sistem koordinat kartesius. Nah, kita klik aja. Nah, misal gambar yang mau kita pilih sebagai bahan soal tuh yang ini ya. Nah, kita bisa klik atau yang ini deh. Nah, kita bisa klik, kemudian kita klik insert untuk memasukkan gambarnya. Nanti gambarnya itu bakal otomatis masuk ke sini. Nah, dan kita misalkan ingin memasukkan soalnya ya, kita bisa klik di sini sama seperti sebelumnya. Misal soalnya titik P merupakan titik di salah satu bidang, bukan bidang, kuadran bidang kartesius. Kuadran berapakah itu? Nah, misal pertanyaannya kayak gini. Kemudian saya ingin pertanyaannya nggak pilihan ganda lagi, misal saya ingin short answer atau jawaban pendek. Nah, nanti siswa bisa mengisi atau mengetiknya langsung. Misal jawabannya kuadran 1, 2, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk requirednya kita nyalakan, karena ini wajib untuk diisi ya. Nah, jika ingin menghapus di sini ada delete ya, tinggal di delete aja kalau misalkan ada kekeliruan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu penjelasan singkat untuk membuat Google Form. Karena kami di sini sudah ada Google Form yang sudah jadi ya, yang memang kita pakai sebelumnya untuk melakukan survei atau pretest kepada beberapa siswa. Nah, ini contoh Google Form yang sudah jadi. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, dimulai setelah kamu mempelajari materi sistem koordinat kartesius, apakah kamu memahami? Nah, di sini pertanyaannya mengenai pemahaman siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalian sudah mengetahui konsep dasar pada sistem koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, kuadran, dan lain sebagainya? Nah, ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan para siswa. Dan masih banyak soal-soal lainnya. Nah, soal-soal ini kami buat untuk mendapatkan data yang valid, agar nantinya data tersebut kita bisa olah dan kita gunakan untuk studi kasus kita. Seperti itu. Sekian dulu presentasi dari saya. Selanjutnya untuk penggunaan aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan modul pembelajaran. Yang pertama kita ketik di Google, yaitu Google Doc. Di sini kita menggunakan aplikasi atau web Google Doc supaya kita bisa mempermudah dalam pembuatan modul. Nah, untuk pembuatan modulnya seperti pembuatan modul biasa. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah mempunyai modul yang sudah saya
bikin beberapa hari yang lalu seperti ini. Yang pertama yaitu judulnya pemanfaatan aplikasi pada pembelajaran sistem koordinat Kartesius dalam upaya peningkatan minat belajar siswa. Di dalam modul ini terdapat latar belakang yang pastinya setiap modul harus ada latar belakang. Kemudian ada masalah yang kita ambil yaitu kurangnya pemahaman responden dalam materi sistem koordinat Kartesius, perkembangan zaman menuntut siswa untuk mampu mengaitkan materi matematika khususnya sistem koordinat Kartesius dengan teknologi yang tersedia, dan yang terakhir yaitu kecenderungan responden melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal-soal sistem koordinat Kartesius khususnya pada indikator penempatan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian setelah masalah kita mempunyai pengertian yaitu koordinat Kartesius salah satu cabang bidang studi matematika yang mempelajari penempatan titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau aksis dan koordinat Y atau ordinat dari luar titik tersebut. Kemudian jika sudah ada latar belakang masalah pengertian, ada juga di sini modul saya supaya para guru mampu menerangkan lebih mudah. Di sini dalam modul saya menulis cara menulis titik koordinat. Di sini koordinat lalu ditulis dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jarak titik dari garis horizontal X ditentukan terlebih dahulu ke aksisnya. Selanjutnya tuliskan jarak titik dari garis vertikal di belakang koma, dan yang terakhir setiap titik pada bidang koordinat Kartesius dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y. Setelah pengertian dan cara menulis titik koordinat, kita lanjut ke soal pembahasan. Jika ada sebuah titik, kita diberi nama titik Z, posisi titik Z 6 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X pada kuadrat 1. Berapa titik koordinatnya? Untuk pembahasannya kita akan masuk ke GeoGebra supaya dapat ada gambaran bagaimana letak titik koordinat tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita masuk tools, kemudian kita pilih semicircle. Kemudian dari soal terdapat 6 satuan dari sumbu Y, maka kita akan menggambarkan 6 satuan ke kanan karena sumbu Y dan X pada kuadran pertama bersifat positif. Maka kita akan gambar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada sumbu X terdapat 4 satuan ke atas karena di kuadran 1 bernilai positif, maka kita gambar 1, 2, 3, 4. Maka jika digambarkan dalam GeoGebra kurang lebihnya seperti ini gambarnya, seperti sama dengan modul. Selanjutnya kita kembali ke modul. Di sini ada sedikit video yang bisa memudahkan para murid memahami materi sistem pelajaran koordinat Kartesius. Di sini kita tidak akan membahas tentang video ini, kita akan lanjut. Jadi tadi kan kelompok kami sudah menjelaskan mengenai pretest melalui Google Form. Ya, jadi kelompok kami membuat sebuah Google Form yang ada beberapa, ya isinya ada beberapa pertanyaan guna untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum materi dijelaskan. Nah, kenapa kita melakukan pretest? Karena kita menemukan suatu masalah, yang mana masalahnya adalah kurangnya pemahaman responden dalam materi sistem koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua, perkembangan zaman menuntut siswa untuk mampu mengaitkan materi matematika, khususnya sistem koordinat Kartesius, dengan teknologi yang tersedia. Kemudian yang ketiga adalah kecenderungan responden melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal-soal sistem koordinat Kartesius, khususnya pada indikator penempatan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini saya akan menganalisis hasil survei
melalui Google Form, yaitu pretest yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi kecenderungan responden melakukan kesalahan pada saat menyelesaikan soal-soal sistem koordinat kartesius, khususnya pada indikator penempatan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, berdasarkan hasil survei yang telah dibagikan. Ada 14 responden yang mengisi survei tersebut. Nah, dalam survei telah berisi beberapa pertanyaan singkat yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai pemahaman responden terhadap materi sistem koordinat kartesius. Nah, berikut analisisnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, itu kan ada setelah kamu mempelajari materi sistem koordinat kartesius, apakah kamu memahami materi tersebut? Nah, di sini kami mengangkat pertanyaan ini karena kami ingin tahu seberapa paham peserta didik atau responden terkait materi sistem koordinat kartesius. Nah, diharapkan guru juga melakukan pretest dengan pertanyaan seperti berikut karena agar guru bisa mengetahui kemampuan peserta didiknya sebelum guru menjelaskan materi. Nah, kalau berdasarkan survei kami atau berdasarkan responden yang mengisi survei kami, itu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa responden kami cukup paham dengan materi sistem koordinat kartesius. Nah, dibuktikan dengan 5 responden memilih nomor 3 yang artinya cukup paham, kemudian 6 responden memilih nomor 4 yang artinya paham, dan nomor 3 dan 3 responden memilih nomor 5 yang artinya sangat paham. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah kalian sudah mengetahui konsep dasar pada sistem koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, kuadran, absis, ordinat, kuadran, dan lain sebagainya. Nah, di sini berdasarkan hasil survei, tertera bahwa 1 responden memilih nomor 2 yang artinya kurang paham, 7 responden memilih nomor 4 yang artinya paham, dan 6 responden memilih nomor 5 yang artinya sangat paham, yaitu mengenai pengetahuan konsep dasar pada sistem koordinat kartesius. Kemudian selanjutnya, untuk memperjelas hasil dari kedua pertanyaan di atas, nah, kelompok kami menyediakan beberapa soal yang harus dijawab oleh responden. Soal ini gunanya untuk seberapa akurat sih jawaban dari responden tersebut. Jadi, apakah benar responden tersebut memahami dengan mengaplikasikannya soal-soal konsep dasarnya ke soal-soal yang sudah kami buat. Nah, ini adalah merupakan soal pretest yang kami buat, ada beberapa soal. Yang pertama ini, sumbu X ada garis bilangan yang posisinya, nah ini udah ada yang benar, 12 responden yang benar. Kemudian soal kedua, garis bilangan yang posisinya tegak pada bidang kartesius disebut. Untuk yang benar ada 12 responden. Kemudian absis dari titik koordinat berikut, titik 5 dan titik 8 adalah, ini juga 9. Nah, ini beberapa soal-soal yang sudah kami buat dan sudah dijawab oleh responden. Nah, diharapkan berdasarkan pretest yang kami buat ini bisa menjadi acuan guru sebelum melakukan pembelajaran, yakni bisa membuat pretest sebelum melakukan pembelajaran agar guru bisa mengetahui seberapa kemampuan peserta didiknya sebelum guru menjelaskan materinya. Oke, jadi ini adalah beberapa pretest soal yang sudah dijawab oleh responden beserta hasilnya. Hasilnya tidak saya jelaskan karena akan dijelaskan oleh rekan saya di slide selanjutnya. Nah, berdasarkan 6 pertanyaan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa 88% responden kami cukup paham karena berhasil menjawab soal dengan benar, dan 12% responden kurang paham karena kurang tepat dalam menjawab soal materi sistem koordinat kartesius. Nah, dari sini diharapkan guru bisa mengambil kesimpulan dari soal pretest yang dibuat. Kesimpulannya dalam arti peserta didiknya sudah paham atau kurang paham atau cukup paham dalam materi sistem koordinat kartesius atau konsep dasarnya. Kemudian ini ada pretest kedua atau soal yang sesi kedua, ini juga kami buat untuk sebagai acuan seberapa akurat jawaban dari responden, seberapa paham responden atau peserta didik
pada konsep dasar sistem koordinat kartesius. Ini ada 1, 2, 3, 4 soal yang kami buat untuk sesi kedua ini dalam materi yang berbeda. Maksudnya materi yang berbeda adalah masih dalam lingkup sistem koordinat kartesius, namun stepnya lebih tinggi lagi. Ternyata kami juga bisa mengambil kesimpulan berdasarkan 4 pertanyaan yang sesi 2 ini dapat diambil keterangan bahwa 21% responden kurang paham mengenai materi penempatan titik pada sistem koordinat kartesius yang dibuktikan dengan kurang tepatnya responden dalam menjawab soal, dan 79% responden cukup paham mengenai materi penempatan titik pada sistem koordinat kartesius yang dibuktikan dengan tepatnya responden dalam menjawab soal. Nah, diharapkan guru juga dapat mengambil atau mendapatkan kesimpulan dari hasil pretest yang sudah dikerjakan, sudah dibuat dan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, berdasarkan pemaparan pretest dari saya, diharapkan guru mampu menerapkan menguji peserta didiknya sebelum materi pembelajaran dipaparkan, sebelum pemaparan materi pembelajaran, agar guru bisa mengetahui kemampuan siswa sebelum materi pembelajaran itu dipaparkan. Jadi guru bisa tahu seberapa besar sih kemampuan siswa pada materi kali ini, seberapa mampu peserta didik dalam materi kali ini. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran. Jadi agar guru bisa tahu kemampuan siswa itu seberapa besar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari Google Form ini, Google Form sudah ada tampilan fitur ini, simbol Google Slide. Kita dapat mengkliknya, lalu dengan otomatis akan data dari Google Form, hasil respon ini akan langsung pindah ke Google Sheet seperti ini. Nah, karena Google Sheet ini jika kita pindah dari Google Form akan terurutkannya itu dari timestamp. Jadi timestamp atau itu tuh dari duluan siswa yang mengisi. Sedangkan kita untuk bisa mengubah datanya menjadi bagus itu inginnya tuh sesuai namanya dari A sampai Z, itu sesuai abjad. Dan di sini kan kalau kita pindah itu masih kayak dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah terekam semua, sedangkan kita hanya membutuhkan untuk mengetahui seberapa nilai siswa, minat siswa itu berapa. Jadi kita hanya akan membutuhkan data, nama, ini pemahaman, pengetahuan satu ini pengetahuan tentang konsep, dan pengetahuan 2 ini pengetahuan 2 ini blok M, pengetahuan tentang penerapan titik dan nilai siswa dari hasil pretest. Jadi caranya kita akan menggunakan rumus sort untuk mengurutkannya, dan query karena biar data ini menjadi hanya 5 blok itu tadi seperti ini sudah saya buat. Nah, dari data-data tersebut yang sudah disort dan diurutkan akan membuat grafik seperti ini. Nah, untuk membuat grafiknya saya tunjukkan caranya. Pertama, kita membuat grafik baru, bisa di sini add sheet. Ini jadi ini ya, set kosong, lalu kita tulis apa aja yang kita perlukan. Kita perlu nama, kemudian pemahaman, pengetahuan. Ini dengan konsep saya misalkan pengetahuan 1, kemudian pengetahuan 2, ini untuk pengetahuan titik, kemudian nilai. Nah, lalu kita pada blok kedua ini barulah kita masukkan rumusnya, sama dengan sort pakai huruf besar ya, buka kurung, query,
buka kurung lagi, kita blok data dari form respon 1 ini yang sudah kita pindahkan dari Google Form. Kita blok semua. Nah, kemudian ini kan ada B2 sampai Q15. Sebentar, ini kok B2? Sebentar, maaf salah. Sebentar. Kita pilih dari A2 ya, bukan B2. Dari A2 sampai Q15. Kebetulan. Nah, kemudian karena ini kan 15 ya, ini kita hapus. Kenapa? Karena agar kalau misalnya dari ini di form, bila ada respon baru, ini kan responnya sudah nih 14 respon. Nah, bila ada anak yang masih respon lagi, siswa, maka itu akan langsung otomatis terekam ke Google Sheet-nya ini, begitu. Nah, setelah itu kita pencet koma, mana sih? Titik koma, kemudian bentar salah, ini kita tanda petik 2, select, terus kita masukkan blok mana aja yang terurutnya. Sebentar mau lihat. Nah, tadi kan bloknya ada B, D, E, F, M, B. Terus kita tanda petik lagi, ini karena otomatis tadi, tanda petik kurung karena ini kurungnya query, terus kurungnya ini kurung respon, terus kurung lagi dari ini, dari sort. Nah, lalu kita enter. Nah, data akan otomatis berpindah dan terurut dari nama ini A sampai R ini. Nah, setelah itu kita akan membuat grafiknya. Grafiknya ini ada menu insert, kita klik, lalu ada menu chart, kita klik. Nah, ini lalu kita ubah-ubah chartnya ini. Kita ingin bentuknya line ya, line ini seperti ini, tajam-tajam. Nah, ini sudah. Karena ini parameternya sama ya, parameter dari 1 sampai 5, maka kita masukkan ini pemahaman, pengetahuan 1 dan pengetahuan 2. Ini grafik dari pemahaman. Kemudian kita masukkan grafik dari nilainya. Kita klik insert lagi, chart. Kemudian kita pilih line. Nah, terus datanya ini kita ganti. Ini data seriesnya ini. Ini bukan pemahaman lagi. Bentar. Salah. Dari sini. Nah, ini bukan 25. Pinjat. 1 sampai A15. 15. Add energy range. Nah, ini D1 sampai D15. Oke. Nah, karena ini belum ya, ini masih tadi pengetahuan pemahaman. Nah, ini di seriesnya kita ganti. Nah, seriesnya kita ganti begini. Remove add series di D1 sampai D15. Bukan D ya. Sebentar, sebenarnya salah. Oh iya, ini datanya adalah di E. Nah, kita remove lagi. Series. Nah, ini kita langsung blok saja biar itu ya. Blok ini. E1 sampai E15. Oke.
Nah, jadi karena ini nilai, ini kan masih salah ini judulnya. Kita bisa customize. Ini ada chart and access title. Chart title ini kita hapus saja. Tidak usah diberi judul. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Sebentar, saya pindahkan. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, dapat kita lihat pemahamannya itu rata-rata dari 3 sampai 5, cuma satu ini punya Netvika yang 2. Dan untuk nilainya ini beragam. Ada yang bagus, ada yang jelek sekali. Tapi rata-rata tuh pada 60-an ini. Ada yang 3 orang yang paling tinggi, ini antara berapa ini? 90, ada Dela, Fikri sama Nabila, dan yang paling rendah ini ada 1 orang Faris Raja dengan nilai 10. Nah, dari nilai ini kan ada yang bagus dan ada rendah. Tapi tetap kita beri mereka modul pembelajaran untuk membuat mereka mereview kembali. Kemudian setelah kita beri modul, kita berikan latihan soal untuk evaluasi mereka dalam pembelajaran sistem koordinat Kartesius. Jadi mereka bisa membuat penguatan. Sebentar, saya tampilkan latihan soalnya. Sebentar. Dan dia adanya latihan soal. Itu membuat siswa akan diberi latihan soal. Nah, ini latihan soalnya. Nah, seperti ini. Ini nanti diberikan latihan soal untuk menguatkan siswa lagi. Jadi siswa setelah diberi pembelajaran sistem koordinat Kartesius modulnya, lalu kita beri latihan soal untuk penguatan siswa. Jadi untuk evaluasi siswa. Tuh, selesai. Ya, karena telah selesai tahap demi tahap, saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan juga para pembuat video juga. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.